Halo teman-teman, kembali lagi di channel wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ini saya sedang berada di CSW, Cakra Selaras Wahana, di mana ini merupakan bangunan integrasi antar moda transportasi umum di Jakarta. Pada vlog kali ini saya akan membawa teman-teman jalan-jalan virtual ke Blok M dan kawasan sekitarnya. Kita akan coba lihat suasana dan situasi Blok M sekarang ini. Kira-kira penampakannya seperti apa? Blok M dan sekitarnya yang dulu pernah dikabarkan sepi pengunjung. Namun untuk saat ini teman-teman, kalau kita baca di berita-berita online, Blok M sudah kembali ramai lagi. Sejak pandemi sudah dinyatakan berakhir dan ditambah dengan hadirnya stasiun MRT dan area integrasi seperti CSW ini, membuat Blok M bergeliat kembali. Nah, ini adalah penampakan dari salah satu halte di CSW, yaitu halte Kejaksaan Agung, di mana bangunan CSW ini teman-teman terdiri dari beberapa halte, baik yang terletak di lantai paling atas maupun lantai bawah, seperti halte Kejaksaan Agung ini. Dan di CSW ini juga terdapat stasiun MRT, yaitu stasiun MRT ASEAN. Ini adalah salah satu bus Transjakarta yang lewat di sini, 7B rute Kampung Rambutan Blok M. Dan ini termasuk salah satu bus yang rutenya cukup panjang teman-teman. Bus ini melewati Taman Makam Pahlawan dan juga melewati Kalibata City. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan keluar dari halte ini dan akan jalan kaki menuju Blok M yang lokasinya nggak jauh dari sini. Video ini saya rekam pada hari Minggu pada saat siang, dan biasanya pada hari Minggu warga yang naik Transjakarta didominasi orang-orang yang lagi jalan-jalan, pergi berwisata atau pergi ke shopping mall. Kalau kita lihat kondisi jalanan di persimpangan CSW ini pada hari Minggu juga terpantau tidak terlalu ramai, sehingga kendaraan pun bisa melaju dengan lancar. Kalau berhenti itu karena lampu merah saja teman-teman. Beda cerita ya kalau datangnya saat hari kerja, biasanya menjelang jam bubaran kantor. Ruas jalanan di sini sangat padat, terkadang macetnya lumayan panjang. Nah, sekarang kita sudah berada di luar halte, persisnya di trotoar yang berseberangan dengan halte Kejaksaan Agung. Jalanan ini adalah yang menuju Blok M, baik itu ke Terminal Blok M maupun ke Plaza Blok M. Untuk kondisi trotoar bagi pejalan kaki di sini sudah nyaman sekali teman-teman, karena trotoar ini sudah pernah direvitalisasi. Sebelum sampai ke Blok M, kita akan melewati suatu tempat yang asik banget ya untuk disinggahi. Spot ini sangat populer dan dikenal sebagai tempat nongkrong bagi anak muda, generasi milenial ataupun Gen Z di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan, sudah pasti sangat familiar dengan tempat nongkrong ini. Spot ini namanya M Block Space teman-teman. Karena sudah lewat di depannya, nggak ada salahnya ya kita juga coba explore ke bagian dalamnya sebentar nanti. Dan sebelum ini saya juga sudah pernah membuat konten secara khusus tentang M Block Space ini. Nah, pada video kali ini kita akan lihat lagi suasana terbaru di M Block Space. Ini adalah bagian M Block Space tampak dari depan atau pintu masuknya. Ayo teman-teman kita masuk explore ke bagian dalamnya.
Seperti yang saya katakan tadi, M Block Space adalah tempat nongkrong generasi milenial dan Gen Z. Karena tempat ini sepertinya sudah menjadi tempat hangout mereka pada akhir pekan dan hari libur, maupun saat ada acara-acara khusus yang diselenggarakan di tempat ini. Perlu dicatat ya, M Block Space ini tidak menyediakan lahan parkir dan biasanya pengunjung dihimbau untuk datang menggunakan transportasi umum termasuk naik MRT dan Transjakarta. Berhubung M Block Space ini lokasinya itu sangat berdekatan dengan halte bus dan stasiun MRT. Kalaupun ada yang membawa kendaraan pribadi, baik itu motor maupun mobil, parkirnya di luar, lahan parkir dekat terminal dan area Blok M. Setelah melihat bagian dalamnya, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kok seperti masuk rumah tua dengan dinding yang tampak sudah kusam. Memang betul teman-teman, ini adalah rumah-rumah tua yang dulunya merupakan kompleks perumahan Perum Peruri. Tempat ini sempat tak terpakai lagi dan jadi bangunan tua, dan kemudian barulah dialihfungsikan menjadi sebuah tempat untuk menampung kreativitas anak-anak muda di Jakarta. Dengan menyulap tempat ini menjadi tempat hangout yang kekinian dengan sentuhan-sentuhan kreatif untuk menarik minat generasi milenial. Di M Block Space ini terdapat kafe-kafe untuk nongkrong, ada area open space untuk berinteraksi, ada creative hall atau semacam ruang serbaguna yang sering dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar, nobar, workshop, bazar, lomba, dan lain sebagainya. Dan M Block Space ini juga dilengkapi museum peruri yang berukuran mini. Tempat dipamerkannya berbagai benda-benda kuno berupa alat-alat percetakan uang di zaman dulu. Dan di sini juga sering ada konser musiknya, teman-teman. Spot nongkrong ini bisa dikatakan sangat berbeda dan punya keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan tempat nongkrong lainnya di Jakarta. M Block Space itu berkonsep vintage dan seolah-olah membawa para pengunjung kembali ke masa-masa retro, yaitu tahun 80-an hingga 90-an. Kalau kita perhatikan tenan-tenan yang buka di sini sepertinya terdiri dari brand-brand lokal. Mungkin ini suatu usaha untuk mempromosikan sekaligus memberikan kesempatan bagi produk-produk lokal agar bisa lebih berkembang lagi. Nuansa Indonesianya sangat kental di sini, teman-teman. Sekarang kita berada di depan jalan yang mau masuk ke terminal Blok M. Untuk konten kali ini, kita tidak mengeksplor ke bagian area terminal Blok M ya teman-teman. Kita akan menuju ke stasiun MRT dan Taman Literasi Blok M saja, karena bagian tersebutlah yang saat ini sedang ramai. Bagi yang penasaran dan ingin tahu suasana dan kondisi terminal Blok M dan Mall Bawah Tanah Blok M, bisa nonton video saya yang sebelumnya, dan linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Walaupun di bagian-bagian lain Blok M sekarang ini sudah ramai dan kembali berjaya lagi, tapi untuk terminal dan mall di basementnya masih sangat-sangat sepi teman-teman, dan toko-toko di Blok M Mall sudah pada tutup.
Di bagian kiri ini adalah tangga naik menuju stasiun MRT Blok M BCA, di mana bangunan yang tampak di atas itulah stasiun MRT berada. Sementara kalau kita belok ke kiri, kita menuju Taman Literasi Blok M, Mall Blok M, dan Blok M Square. Nah, sekarang kita sudah sampai di Taman Literasi Blok M. Nama lengkap taman ini adalah Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yang merupakan nama dari salah satu nama pahlawan nasional kita yang berasal dari Indonesia Timur. Suasana Taman Literasi Blok M siang ini sudah pasti ramai teman-teman, karena ini adalah hari Minggu. Pada akhir pekan dan hari libur, taman ini juga merupakan tempat hangout bagi generasi muda di Jakarta. Selain letak taman ini sangat strategis berdekatan dengan MRT, shopping mall, dan M Block Space, taman kota di Jakarta Selatan ini memang terasa berbeda dengan taman-taman kota lainnya di Jakarta. Di sini fasilitasnya modern, kekinian, dan sering menjadi tempat berlangsungnya acara-acara yang bergaya anak muda. Kalau kita lihat suasana siang saja sudah ramai, dan biasanya hari semakin malam, taman kota ini akan semakin banyak pengunjungnya. Sekarang kita akan menuju ke Blok M Square teman-teman, dan pada bagian ini kita sedang jalan melewati area pertokoan Blok M. Di sepanjang area ini banyak terdapat tempat-tempat kuliner dan tempat ngopi-ngopi bagi anak muda yang hobi nongkrong. Sebagai informasi saja, area Blok M dari sejak dulu banyak terdapat restoran Jepang, bar, dan karaoke. Kemudian kawasan Blok M juga banyak terdapat hotel dan penginapan. Ini dia bangunan Blok M Square tampak dari depan atau pintu masuknya. Saat ini di pelataran atau halaman depan Blok M Square sedang ada acara bazar kuliner, yaitu Festival Kuliner Pasar Lama. Demikianlah teman-teman, update terkini kondisi dan suasana kawasan Blok M dan sekitarnya. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan menghibur bagi siapa saja yang menonton. Jika teman-teman suka dengan konten ini, silakan di-like, di-share linknya, dan berikan tanggapan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.